kaitannya masalah hari Jumat ini, ada sebuah keutamaan bagi seorang yang meninggal di hari Jumat. Jadi salah satu tanda seorang niku husnul khatimah, mengakhiri hidup dengan baik, ketika orang tersebut meninggal di hari Jumat, dengan syarat orang itu meninggal dalam kondisi berstatus sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Nek enten seorang muslim, seorang mukmin meninggal di hari Jumat niku insyaallah sebagai tanda dia husnul khatimah atau akhir hidup yang baik, yang nanti akan menjadi sebab dia akan diselamatkan dari api neraka. Niki enten hadise, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Usamah bin Zaid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata yaumal jum'ati, barang siapa yang meninggal di hari Jumat, au lailataha, atau di malamnya, rufi'a anhu adzabul qabr, maka Allah Subhanahu wa taala atau dia itu akan diangkat, akan diselamatkan dari adab kubur. Siapa? Seorang muslim, seorang mukmin yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Maksudnya ngeten. Kalau malam Jumat malam niku maksudnya misalnya niki hari Kamis nggih. Tadi siang niku hari Kamis, matahari tenggelam niku napa? Jumat malam. Niku pun masuk Jumat, Pak. Tapi Jumat malam. Besok niku setelah matahari terbit, niku hari Jumat. Paham nggih? Jadi misalnya tadi siang niku hari Kamis, matahari tenggelam, sore ini berarti sekarang ini hari sudah masuk hari Jumat. Istilahnya orang Arab niku Jumat malam. Napa? Jumat malam. Nah besok pagi, siang niku sampai sore sebelum matahari tenggelam niku Jumat siang atau hari Jumat. Nek mriki misalnya niki wau Kamis nggih. Kamis malam Jumat cek dia niki cek di daku hari Kamis. Biasanya kan ngoten kalau di pemahaman kita. Kalau dalam perhitungan jam matahari niku misalnya wau hari Kamis niki matahari tenggelam, malam niki sampun masuk Jumat. Jadi misalnya enten seseorang yang misalkan malam ini meninggal, berarti sudah dihitung meninggal di hari Jumat. Kalau besok juga masih hari Jumat, yang penting sebelum matahari tenggelam, besoknya niku berarti hari Jumat juga. Seorang yang meninggal misalnya setelah Jumatan meninggal atau sebelum Jumatan meninggal, berarti meninggal juga di hari Jumat. Maka niku keutamaan baginya, dia akan dijauhkan, akan dibebaskan dari siksa kubur. Patokannya srengenge berarti Pak? Nggih Pak, pakai jam matahari niku. Nek srengenge pun aslop dinten Kemis niku berarti pun mlebet napa? Dinten Jumat. Besoknya niku nek matahari sebelum tenggelam niku tesih hari Jumat. Nek pun tenggelam masuk hari napa? Sabtu. Paham nggih? Ya niku perhitungannya ngoten. Semoga kula panjenengan sedaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki ciri-ciri seorang yang wafat dan meninggal dengan husnul khatimah. Salah satunya nggih meninggal di hari Jumat. Semoga nggih, semoga Allah mudahkan niku. Karena ketika seorang hamba niku berusaha untuk berusaha dan berangan-angan kuat untuk menggapai itu, insya Allah Allah mudahkan. Tapi ciri husnul khatimah meninggal hari Jumat niku bukan satu-satunya ciri Pak. Nanti masih ada ciri-ciri lain, misalkan meninggal di bulan Ramadan niku nggih ciri husnul khatimah gitu. Misalkan nanti meninggal dalam kondisi maaf enten mriki enten keringat, setelah ruh nyawa niku keluar niku berkeringat di keningnya niku juga tanda napa? Itu husnul khatimah. Dan ciri-ciri lain insyaallah mungkin lain waktu nanti akan kami sampaikan beberapa ciri secara komplit meninggal husnul khatimah niku apa saja insyaallah nggih lain waktu.
Jadi nanti ngeten, misalkan ada seorang muslim yang kok tidak meninggal di hari Jumat, niku jangan diambil kesimpulan kemudian berarti orang itu tidak husnul khatimah. Tidak boleh, Pak. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri niku meninggalnya bukan hari Jumat. Nabi Muhammad niku meninggalnya bukan hari Jumat. Bukan hari Jumat, bukan di bulan Ramadan. Jadi misalnya enten seorang muslim kok meninggal hari Rebo, niku bukan berarti kemudian niku mboten husnul khatimah, belum tentu nggih, karena ciri husnul khatimah niku kan banyak. Tidak melulu, tidak hanya napa meninggal hari Jumat, itu cuma salah satu. Bahkan sebagian ulama niku ada yang menyatakan meninggal hari Selasa niku satu keutamaan juga. Makanya sebagian ulama niku berangan-angan meninggal hari Selasa. Sampai kula membaca satu sejarah, enten ulama niku dari buyut-buyute sampai beliau niku meninggalnya hari Selasa semua, Pak. Jadi misalnya niki ulama niki punya bapaknya meninggal hari hari Selasa. Ulama niki hari Selasa, bapaknya hari Selasa, kakeknya nggih hari Selasa. Karena itu merupakan juga keutamaan, dan sebagian ulama menyatakan itu sebagai pertanda seorang yang meninggal hari Selasa niku sebagai waliullah atau seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang ulama yang Masya Allah nggih, sangat ikhlas insyaallah, sangat jujur, sangat luar biasa kedekatannya kepada Allah. Beliau niku pengen meninggal hari Selasa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Selasa bener. Masya Allah niku. Dan pengen meninggal di Madinah, pengen meninggal di sana dan dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba niku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin dimudahkan sesuatu yang menjadi cita-cita dan angan-angannya. Walaupun mungkin tidak masuk nalar, tapi Allah kemudian jadikan sebab dia melakukan ini itu, sehingga apa yang dia cita-citakan itu bisa tercapai. Meninggal di Madinah, pas meninggali hari Selasa, ya dikubur di pekuburan yang mulia. Karena memang niku orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi saya sendiri ngeten nggih bahwa husnul khatimah niku lebih umum bagi saya niku. Artinya ngeten, kalau ada seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang memang taat ketika hidup di dunia, nggih salat fardu, ya juga puasa Ramadan, bayar zakat, mboten maksiat, gitu. Terus yo baca Quran, walaupun nggih kalau mawon baca Quran, sok salat tahajud, gitu, sedekah. Niku nek meninggal, niku insya Allah nggih husnul khatimah. Kenapa? Karena seorang yang meninggal membawa iman, membawa keimanan dan keislaman sampai wafat niku tidak ada sesuatu yang lebih berharga, lebih besar daripada nilai iman kalih nilai Islam. Berarti nggih sudah secara tidak langsung orang itu sudah husnul khatimah. Kalau kula melihatnya seperti itu. Dan misalkan muslim tapi mungkin dia murtad meninggal, dan itu jelas mboten husnul khatimah, gitu. Mboten husnul khatimah. Atau muslim pas ninggalnya pas mendem. Jane muslim, KTP-ne muslim tapi meninggalnya pas napa? Pas mendem. Niku nggih mboten husnul khatimah berarti. Pas mendem oplosan pamane terus meninggal. Niku nggih ampun, masalah niku berarti meninggalnya di atas kejelekan. Tapi ngeten nggih, mungkin kita bisa sok mendapatkan satu kondisi ngeten, Pak. Enten muslim sok nakal, sok napa tiange niku kurang begitu soleh, tapi kok meninggalnya hari Jumat. Sok nakal, sok ngene, sok maksiat, tapi kok bisa meninggal hari Jumat.
Apakah juga itu merupakan tanda husnul khatimah? Jawabnya iya. Sebabnya kemungkinan orang itu walaupun punya maksiat, mungkin dia niku punya rahasia amal soleh yang tidak kita ketahui. Rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala itu sulit ditebak, Pak. Enten mungkin tiang solih, ketoke soleh ngoten. Tapi pas meninggalnya malah suul khatimah nggih enten. Sebab napa? Ternyata mungkin memiliki dosa yang tidak terekspos, tidak terlihat. Tapi enten preman yang dia itu ternyata meninggalnya husnul khatimah hari Jumat umpamane, utawa pas gotong ibuke teng rumah sakit dhek kepleset meninggal. Wah niku mungkin punya amal soleh sing luar biasa sing mboten terlihat. Jadi kula jenengan ampun sampai napa nggih merendahkan orang lain, dan kita tidak boleh merasa sombong nek pun rada apik nggih. Ampun nggih insyaallah.